Selamat malam, Bapak Ibu semua. Saya mohon izin menyapa untuk yang sudah bergabung. Ada Ibu Umi Asih, gimana Ibu? Sudah bergabung Bapak Suhana, sehat Pak? Ibu, Masya Allah, Ibu Mia, Kakak Maudi, ya ini, Kakak Kamila, Kakak Dami, Ibu Mulyana, kemudian Bapak Kuku atau Ibu Hasna, ada Ibu Evi Bahar, ada Bapak Haji Gofur ya Pak ya. Ini beberapa sudah pada satu device atau satu HP untuk beberapa orang, nggak apa-apa. Mohon dibantu ya Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Zoom meeting malam hari ini. Namanya untuk absensi saja yang sudah bergabung. Kalau misalkan satu HP untuk beberapa orang itu nggak apa-apa. Tolong dibantu diabsenkan aja untuk anggota keluarganya. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai aja ya Bapak Ibu. Sambil jalan, insya Allah nanti teman-teman yang lainnya bisa menyusul bergabung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Selamat malam sebelumnya Bapak Ibu jemaah kloter 638 yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih atas kesediaan waktunya atau keluangan waktunya untuk mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Walaupun di tengah kesibukan dari Bapak Ibu semua ya, terima kasih banget Bapak Ibu, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, kita mulai aja untuk mempersingkat waktu. Malam hari ini saya akan membahas terkait teknis keberangkatan dan kepulangan umroh untuk umroh 5 Star Light Kloter 638 dengan saya tour leader Devianti Ahmad. Baik, next Pak. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan tata tertib Zoom meeting ya. Waktu meeting dilaksanakan pukul 19.15, kita kasih waktu tadi sampai 19.35 ya Bapak Ibu. Nah, ini sampai selesai. Mohon disediakan alat tulisnya dan untuk mencatat hal-hal penting ya Bapak Ibu, untuk mencatat hal-hal penting. Kemudian mohon bantuannya untuk mikrofon Bapak Ibu dimatikan atau di-mute terlebih dahulu. Mohon juga untuk menyalakan ini kita saling perkenalan satu sama lainnya ya Bapak Ibu. Mungkin pada saat manasik kemarin itu belum kenal satu sama yang lainnya. Nah, di sini boleh nih Bapak Ibu kita bisa lihat nih ada Ibu Umi Asih, ada Bapak Ion Hendroyono ya Pak ya, Ibu Dalni, Ibu Hasna, Ibu Kamila, ada Bapak Suhana juga. Oke, baik Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan nih Bapak Ibu mohon disampaikan terlebih dahulu di kolom chat gitu. Nanti kalau memang ada waktu untuk saya jawab akan saya jawab. Tetapi kalau misalkan nanti waktunya sudah terlalu malam, nanti akan saya jawab secara bersamaan di dalam grup WA. Oke, insya Allah grup WA besok akan dibuka ya Bapak Ibu untuk kita ngobrol secara dua arah gitu. Next Pak. Next Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Devianti Heri Ahmad. Saya insya Allah yang akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam perjalanan ibadah umroh selama 10 hari nanti ya Bapak Ibu, mulai dari 16 Juli hingga 24 Juli 2025. Panggilan saya Bapak Ibu boleh panggil saya Mbak Desi atau Teh Desi, silahkan senyamannya aja. Domisili saya di Depok, Bapak Ibu. Mungkin beberapa sudah ada yang bertemu dengan saya di lokasi manasik, tetapi ada mungkin yang berhalangan hadir. Insya Allah nanti mulai hari ini kita akan berkenalan dan juga di dalam grup WA insya Allah kita akan ngobrol secara dua arah ya Bapak Ibu. Nah, nomor HP saya Bapak Ibu sudah tahu, saya sudah memperkenalkan diri di dalam grup WA. Kemudian Bapak Ibu nih, bagi yang mau silaturahmi secara online, boleh di-follow akun Instagram saya di @devianti.ahmad. Boleh nanti kita menyambung silaturahmi secara online ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya selesai di perjalanan ibadah umroh saja. Baik, next
Bapak Ibu, saya mohon izin menyampaikan terkait ketentuan koper bagasi. Koper yang digunakan adalah wajib koper dari Venture ya Bapak Ibu. Yang warna kuning yang diberikan ada koper besar dan koper kecil. Itu wajib dari koper kita. Kenapa? Karena agar koper kita itu seragam, tidak terpisah, tidak tercecar gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian koper Bapak Ibu semua diberikan tanda atau label sebagai ciri masing-masing. Koper besar maupun koper kecil itu diberikan ciri masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, karena nanti kita keberangkatan ada 4 kloter nih Bapak Ibu, ada 4 kloter, ada 5 bus. Jadi kemungkinan nanti kita pada saat di lokasi kumpul itu akan crowded nih Bapak Ibu, akan crowded. Nah, koper nanti khusus kloter 638 akan saya berikan penanda pita warna merah. Jadi semua koper Bapak Ibu, koper yang besar dan koper yang kecil akan saya pasangkan pita merah agar tidak tertukar dengan kloter yang lainnya. Karena nanti kita akan di pesawat itu ada 4 kloter, ada 5 bus. Jadi total berarti 40 kali 5 itu ada 200 sampai 225 jamaah yang berbarengan kita berangkat ya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu mohon diperhatikan nih Bapak Ibu semua yang saya sampaikan di dalam Zoom ini. Kemudian Bapak Ibu, koper lebih baiknya digembok dan kunci gemboknya dibawa ya Bapak Ibu, jangan sampai kunci gemboknya tertinggal di rumah gitu, nanti alhasil kopernya bisa dibantu kita buka tetapi nanti harus dijebol gitu. Jadi digembok dan kunci gemboknya itu dibawa gitu. Kemudian di koper kabin, koper yang kecil maupun koper besar itu nggak boleh ada power bank ya Bapak Ibu, nggak boleh ada power bank di dalam koper besar maupun koper kecil. Kenapa koper kecil tidak boleh ada power bank? Nanti akan saya sampaikan di next slide. Karena nanti koper kecilnya akan saya arahkan masukkan ke bagasi juga. Di dalam bagasi ya. Jadi power bank itu ditaruh di mana? Ditaruh di tas lem. Ada dikasih tas ini ya. Untuk ibu-ibu dikasih tas ini. Boleh power banknya ditaruh di tas ini aja. Yang sudah dipastikan kita bawa sendiri ke dalam pesawat. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang lupa power bank-nya di dalam koper, itu nanti akan dipanggil oleh pihak maskapai dan akan disuruh bongkar. Gitu. Jadi baterai, sesuatu barang yang mengandung baterai ataupun power bank itu nggak boleh ada di dalam koper bagasi maupun koper kabin ya Bapak Ibu. Dimasukkan ke dalam tas lempang yang kita bawa sendiri ini. Untuk antisipasi kalau misalkan nanti kita diminta untuk membongkar gitu. Kemudian barang berharga, uang tidak boleh disimpan di dalam koper ataupun kabin. Harus dibawa di dalam tas lempang yang kita bawa sendiri. Yang nempel terus di badan kita itu masukkan dompet, HP, barang-barang berharga lainnya masuk ke dalam tas yang kita selalu bawa. Gitu. Kemudian benda runcing atau tajam seperti pisau, gunting, jarum, alat cukur itu dimasukkan ke dalam koper bagasi. Saya sarankan buat bapak-bapak yang mau membawa alat cukur itu alat cukur yang manual aja ya. Karena kalau alat cukur yang elektrik itu kan ada baterainya ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi lebih baik sih amannya itu yang manual saja. Kemudian ditaruh di dalam bagasi. Bagasi akan diurus oleh tim handling Bapak Ibu. Jadi pada saat keberangkatan dan kepulangan, ketika nanti Bapak Ibu tiba di Hotel Anara, bagasi Bapak Ibu sudah diserahkan ke tim kita. Itu tidak dihandle lagi, tidak dipegang lagi. Bagasi dan kabin saya arahkan untuk masuk ke bagasi untuk kabin juga. Kenapa? Nanti saya akan sampaikan di dalam slide selanjutnya. Kemudian bagasi Bapak Ibu akan bertemu dengan bagasi masing-masing itu pada saat tiba di Hotel Mekah. Pada saat tiba di Hotel Madinah, karena kita kan ke Madinah dulu ya Bapak Ibu, kita akan ke Madinah dulu, maka setelah di Hotel Madinah Bapak Ibu akan bisa mengambil bagasinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kiri ini ada perlengkapan jamaah Venture untuk paket 5 star. Bapak Ibu tolong dicek dari poin 1 sampai poin 15 ini semuanya sudah dapat atau belum. Jika ada yang belum, Bapak Ibu belum dapat, silakan konfirmasi ke nomor perlengkapan yang sudah di-share di dalam grup ya. Itu akan ada nomor
perlengkapan yang sudah nge-share, mana aja yang belum didapat, silakan konfirmasi ke nomor tersebut atau ke nomor konsultan Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk nomor 14 dan nomor 15 itu akan dibagikan pada saat kita tiba di bandara gitu. Nomor 15 itu adalah kalung ini ya Bapak Ibu, kalung ID card. Kemudian yang nomor 15 itu adalah sampul paspor gitu. Nanti Bapak Ibu paspor yang sudah dikumpulkan ke kita akan disampuli dengan cover paspor masing-masing. Gitu. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, karena kita ke Madinah dulu, maka tidak ada urgensinya koper kecil kita bawa ke kabin. Tidak ada urgensinya. Kain ihram, sabuk ihram, dan sendal, dan mukena ventur disimpan di dalam koper bagasi. Karena kita tidak mikot di dalam pesawat. Kita ke Madinah dulu, jadi kita lebih santai ya Bapak Ibu. Kita ke Madinah dulu, semua pakaian, kain ihram dan lain-lain masuk ke bagasi, tidak masuk ke koper kabin. Nah, kemudian yang masuk ke koper kabin adalah pakaian dan keperluan hari pertama saja, dimasukkan ke koper kabin atau ke koper kecil. Walaupun koper kecil itu tidak dibawa ke dalam pesawat, tetapi masuk ke bagasi, itu nggak apa-apa. Karena setibanya di Madinah, Bapak Ibu, kita akan tur ke Badar terlebih dahulu. Tur ke Badar terlebih dahulu itu kadang kalau untuk ibu-ibu misalkan mau ganti panty liner, untuk anak-anak mau ganti pampers, nah itu nanti koper kabin ini akan ditaruh di bis itu di tempat yang bisa terjangkau. Jadi bisa diambil untuk koper kabinnya kita buka. Kalau saat city tour itu kita butuh, misalkan butuh pembalut, butuh panty liner, atau pampers, atau makanan anak, atau makan apapun lah. Untuk keperluan satu hari, di hari pertama, masukkan ke koper yang kecil. Gitu. Kemudian, dokumen penting seperti paspor, dompet, dan uang masuk ke dalam tas lempang. Tas lempang itu adalah tas yang selalu menempel di badan kita selama di perjalanan. Obat-obatan pribadi masuk ke dalam tas lempang, itu secukupnya aja, tidak boleh banyak-banyak. Karena nanti akan dirazia oleh pihak maskapai, bukan dirazia ya, di sweeping, jadi tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti akan disita. Gitu. Kemudian alat mandi, kalau mau masuk di, maksudnya kayak sabun cuci muka, odol, kayak gitu, dalam bentuk sasetan aja ya Bapak Ibu yang kecil-kecil gitu, nggak boleh lebih dari 100 ml. Kemudian jaket dibawa ke tas lempang atau langsung dipakai aja untuk kita di pesawat. Kemudian Bapak Ibu kalau mau bawa lotion, minyak angin, parfum, boleh dibawa ke tas kabin, ke tas lempang, itu tidak boleh lebih dari 100 ml gitu. Kemudian ketentuan untuk power bank itu Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 10.000 mAh ya. Jadi kalau ada nih beberapa nih yang tanya, boleh nggak 20.000 mAh? Boleh, tapi dengan ketentuan kita harus izin dulu ke pihak maskapai, kita harus mengisi formulir dulu, mengisi izin dulu, itu rumit ya Bapak Ibu. Jadi lebih baik untuk yang membawa power bank itu maksimal di 10.000 mAh yang tidak perlu membutuhkan izin dari pihak maskapai. Nah, Bapak Ibu, ini semua koper kabin yang kecil juga dimasukkan ke dalam bagasi. Jadi semua koper masuk ke dalam bagasi ini sesuai ketentuan termasuk maskapai Saudi Airlines. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu menurut saya lebih baik masuk ke bagasi juga. Karena kenapa? Kita itu nanti di pesawat itu full Bapak Ibu. Pesawatnya itu full. Kemungkinan kita itu tidak mendapat space di kabin. Jadi ketika Bapak Ibu tidak mendapat space di kabin, tetapi Bapak Ibu membawa koper kabinnya masing-masing ke dalam pesawat, itu tetap nanti akan dicegat atau dijegal di pintu pesawat. Tetap koper kabinnya dipindahkan secara mendadak pada saat kita sudah di dalam pesawat. Nah itu lebih rentan lagi Bapak Ibu. Lebih rentan lagi ketika kita mendadak diminta dipindahkan ke dalam bagasi. Kalau kita nggak mau gimana? Ya pesawat itu nggak mau terbang. Kalau kita kekeh membawa koper kabin ke dalam kabin sementara space kabin penuh, itu mereka tidak mau terbang, jadi bisa delay gitu. Nah, lebih baik koper kabin kita persiapkan untuk masuk ke bagasi juga dari awal. Ketika koper kabin sudah kita
persiapkan untuk masuk bagasi lebih awal, maka kita ada dapat tag bagasinya Bapak Ibu. Jadi kita sudah tenang lah, ibaratnya sudah punya tanda terima bahwa koper kabin kita masuk ke bagasi. Tetapi kalau kita mendadak di dalam pesawat dipindahkan ke bagasi, nah itu kita jarang sekali dapat tag bagasi bahwa koper kabin kita masuk ke bagasi juga. Itu nanti akan susah klaimnya kalau terselip atau seperti apa. Jadi saya sarankan koper kecilnya dipersiapkan untuk masuk ke bagasi juga, karena kita nggak ada urgensinya untuk dibawa ke dalam kabin gitu, karena kita nggak ngikut di dalam pesawat ya Bapak Ibu. Gitu. Next Pak. Oke Bapak Ibu, kita akan berkumpul hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 jam 19.40 WIB, jam 8 malam. Bapak Ibu, kita kumpul di lounge Hotel Anara, itu di Terminal 3 Internasional Soekarno-Hatta. Nah, Bapak Ibu, bagi yang memakai kendaraan pribadi, itu parkirnya di gedung parkir Terminal Internasional. Itu pakai yang parkiran yang spiral ke atas ya, Bapak Ibu. Itu parkir di lantai P3. Itu di lantai P3 itu langsung ada lobby. Lobby hotelnya langsung kelihatan. Tetapi kalau Bapak Ibu pakai kendaraan umum, misalkan pakai travel, itu turunnya nanti di gate keberangkatan. Itu turun di gate 1. Di gate 1, paling pertama masuk ke gate 1, nanti belok kiri, turun eskalator, nanti tanya aja, Hotel Anara di mana gitu. Jadi aksesnya itu berbeda Bapak Ibu. Kalau bawa kendaraan pribadi, masuk ke terminal internasional, parkiran internasional ya Bapak Ibu, kan ada juga parkiran domestik. Nah, kita ke parkiran internasionalnya. Jadi kalau Bapak Ibu parkir di Terminal 3 domestik, mau ke Hotel Anara itu jauh. Kita parkir di Terminal 3 Internasional Soekarno-Hatta di lantai 3, di P3 ya. Nanti insya Allah besok akan di-share lagi untuk maps atau arahnya seperti apa di dalam grup ya. Nah, di launch Hotel Anara ini, Bapak Ibu, kita ngapain aja? Kita nanti akan diberikan makan malam, prasmanan. Kemudian akan diberikan pengarahan. Kemudian akan diberikan juga pembagian dokumen. Pembagian dokumen ini adalah pembagian paspor kembali, gitu kan. Paspor yang sudah dikumpulkan ke kita akan dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Dan di dalamnya sudah ada tiket pesawat, PP, dan juga sudah ada print out dari visa masing-masing. Nah, kertas tersebut jangan dipisahkan, jangan dicabut dari paspor. Yang sudah tertempel di dalam paspor, dibiarkan saja. Jangan dimainkan, jangan dicopot, jangan dilepas. Paspor sudah diterima, masukkan ke dalam tas lempang. Jangan dikeluarkan kecuali pada saat pemeriksaan oleh petugas. Jangan Bapak Ibu iseng, dibaca, dilihat-lihat, difoto-foto. Jangan, karena itu rentan untuk tertinggal Bapak Ibu. Jadi selain diperiksa oleh pihak maskapai atau pihak petugas, dimasukkan ke dalam tas lempang yang selalu menempel di dalam badan kita. Kemudian Bapak Ibu, dress code-nya itu kita memakai batik hitam ventur dan memakai bergo hitam untuk ibu-ibunya. Ya Bu ya, memakai batik hitam ventur dan bergo hitam untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga batik hitam. Bawahannya boleh bebas, mau celana hitam, mau warna krem, mau warna apa terserah. Yang penting batiknya atasnya itu warna batik hitam. Ini untuk apa? Untuk kita memudahkan membedakan mana jamaah yang ventur, mana jamaah yang lain. Ini juga memudahkan kita pada saat di perjalanan Bapak Ibu gitu. Kemudian nanti juga kita sebagai identitasnya memakai shawl. Memakai shawl insya Allah akan dibagikan pada saat di bandara. Kemudian Bapak Ibu, setelah pembagian dokumen, kita akan pelepasan jamaah. Nah, sebelum pelepasan jamaah, Bapak Ibu, kita akan ada pemilihan kepala rombongan. Kepala rombongan ini, Bapak Ibu mohon bantuannya nih, siapa yang mau berkenan mendapatkan pahala lebih untuk menjadi kepala rombongan. Disarankan yang memang sudah terbiasa di bandara gitu, sudah terbiasa memakai pesawat atau yang sudah terbiasa di bandara, yang familiar dengan bandara gitu. Karena kepala rombongan ini sebenarnya tugasnya hanya untuk di bagian paling depan
perjalanan itu pada saat dari counter check-in kita ke dalam boarding gate. Tapi sebenarnya nanti ada tim kita juga di paling depan, karena tour leader harus atau saya itu harus berada di paling belakang, Bapak Ibu. Kenapa tour leader harus berada di paling belakang? Karena saya berfungsi untuk memastikan semua jamaah tidak ada yang tertinggal di belakang, tidak ada yang terpisah dari rombongan, tidak ada yang mampir ke toilet lalu tidak tahu. Kalau misalkan ada yang mampir ke toilet, nanti kan saya akan tahu, maka akan saya tunggu gitu. Dan untuk antisipasi jika ada barang-barang jamaah yang tertinggal. Jadi saya fungsinya di paling belakang untuk memastikan semua jamaah kita itu lancar, tidak ada yang terlepas dari rombongan, tidak ada yang terpisah, dan tidak ada barang-barang yang ketinggalan gitu. Jadi saya fungsinya untuk sweeping di paling belakang, kepala rombongan di paling depan. Jadi selain dapat pahala, insya Allah nanti yang mengajukan untuk menjadi kepala rombongan akan mendapatkan merchandise menarik dari Ventur ya Bapak Ibu gitu. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah nanti juga tentunya selalu koordinasi dengan saya gitu. Nah kemudian Bapak Ibu setelah kita pelepasan jamaah, kita juga ada profiling di counter check-in maskapai Saudi Airlines. Kita akan foto grup bersama. Nah ini TL selalu berada paling belakang dan kepala rombongan selalu berada di paling depan. Tadi saya bilang itu. Nah Bapak Ibu karena ini sudah di H-3, maka H-4 ya, besok H-3, besok H-2. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang memakai kursi roda, membawa kursi roda dari rumah, mohon disampaikan ke saya. Mohon disampaikan ke saya, itu karena nanti saya akan mendaftarkan ke pihak maskapai Saudi Airlines. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftarkan membawa kursi roda dan membutuhkan kursi roda, itu tentunya harus didampingi sama pihak keluarga ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sendiri itu disarankan tidak disarankan sendiri gitu, karena memang dari pihak maskapai nanti kan disediakan kursi roda pengganti nih pada saat di Hotel Anara menuju ke boarding gate-nya itu memakai kursi roda pengganti dari maskapai. Itu didorong oleh petugas tetapi harus didampingi oleh keluarga. Kemudian pada saat nanti tiba di Bandara Jeddah juga, kursi roda sudah siap juga dan akan diantar ke pintu keluar gitu. Tetapi harus didampingi dengan keluarga juga, tidak boleh sendirian gitu. Jadi disarankan yang memakai kursi roda ini adalah yang ada pendampingnya dari pihak keluarga ya Bapak Ibu. Jadi tolong diinformasikan ke saya karena saya harus request kepada pihak maskapai untuk kursi roda penggantinya. Bapak Ibu ya. Next Pak. Oke. Bapak Ibu, kita akan terbang dengan maskapai Saudi Airlines SC827 tanggal 17 Juli dengan rute Cengkareng Jeddah pukul 00.40. Nah, Bapak Ibu kan tadi kita kumpul tanggal 16 ya hari Rabu. Kumpul tanggal 16 hari Rabu jam 8 malam. Tetapi terbangnya kita, pesawat kita itu jam 00.40 sudah masuk ke tanggal 17 Juli. Nah, kita direct nih Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu memilih pesawat yang direct. Ini nggak capek Bapak Ibu tanpa transit. Dari Cengkareng kita tiba di Jeddah itu kurang lebih 9 jaman atau 10 jam lah. Gitu. Kita akan tiba di Bandara Jeddah itu pukul 6:30 pagi waktu Arab Saudi. Jadi Bapak Ibu 7:30 pagi di Arab Saudi itu di sininya adalah 10:30 Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian untuk pulangnya kita akan pulang dengan maskapai Saudi Airlines lagi, itu direct dengan SC816 tanggal 24 Juli dengan rute Jeddah Cengkareng itu pukul 17.25 waktu Arab Saudi. Jadi setengah 6 sore waktu Arab Saudi kita udah terbang. Tiba lagi di tanggal 25 Juli. Tiba di tanggal 25 Juli, kita baru aja landing 7:30 pagi. Nah, Bapak Ibu, kita landing 7:30 pagi, kemudian ada proses pengurusan bagasi, pengurusan zam-zam, kita closing dulu, penutupan dulu, pembagian sertifikat dulu, itu spare waktunya 2 jam. Jadi buat keluarga yang memang nanti mau keluarga yang mau menjemput itu dibilangin aja kita landing 7:30 itu baru bisa bertemu dengan keluarga keluar dari bandara itu sekitar 9:30 jam 9 atau 9:30 ya. Informasikan ke pihak keluarga ya Bapak Ibu karena kita nanti proses pengambilan bagasi dulu itu butuh proses pengambilan
maskapai kita full oleh jamaah travel, jamaah umroh ya. Itu antriannya Masya Allah. Jadi Bapak Ibu tolong dipersiapkan dari sekarang, sabarnya, ikhlasnya, karena mulai dari nanti kita itu akan ya namanya juga kita mau ibadah ya Bapak Ibu, tidak mungkin ada ujian, tidak mungkin tidak diuji. Dimulai dari nanti di sana juga mau sholat antri, ke toilet juga antri, nanti kita mau naik bis juga antri, kemudian nunggu bagasi juga antri Bapak Ibu. Nah ini mental Bapak Ibu akan dipertaruhkan di sini pada saat kepulangan. Saya tahu semuanya pasti capek, ingin pulang cepat-cepat, tetapi memang harus ada proses yang harus kita jalani. Bagasi kita menunggu, jam-jam juga kita menunggu, karena memang proses dari pihak bandaranya seperti itu, sesuai antrian. Gitu. Nah, Bapak Ibu, pada saat nanti di dalam pesawat, tolong berhati-hati ke toilet, jangan sampai terkena najis. Karena nanti kita akan melewati waktu sholat subuh, kita insya Allah subuhnya itu di pesawat gitu. Jadi jangan sampai terkena najis untuk pakaian kita. Karena toilet itu, Bapak Ibu, toilet di pesawat itu kan kecil banget. Jadi tolong dilihat pakaiannya diangkat dulu kanan kirinya dipastikan tidak ada najis gitu. Nah, Bapak Ibu nanti silakan aja di dalam pesawat tidurnya senyamannya. Nanti kalau memang sudah waktunya sholat, saya akan bangunkan Bapak Ibu untuk melaksanakan sholat gitu. Kemudian Bapak Ibu ini hal penting lagi, dilarang merokok di dalam pesawat. Jadi saya mohon dengan sangat Bapak Ibu tidak boleh merokok di dalam pesawat, karena saya pernah mendapati jamaah yang memang sudah saya infokan tidak boleh merokok di dalam pesawat, tetapi beliau mungkin tidak kuat seperti apa, tetap merokok di dalam pesawat Bapak Ibu. Merokok di dalam toilet. Alhasil Bapak Ibu, kita diberikan teguran keras oleh pilot, kita akan diancam pulang kembali lagi terbang ke waktu itu saya dari Dubai. Terbang kembali ke Dubai, tidak lanjut ke Indonesia. Akhirnya dikasih peringatan keras untuk si jamaah tersebut. Jadi tolong dengan sangat Bapak Ibu, karena maskapai itu sangat ketat, tidak main-main. Kalau melanggar itu bisa ditahan oleh pihak keamanan bandara. Itu ya Bapak Ibu. Nggak boleh merokok di dalam pesawat. Itu mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Next Pak. Oke Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tiba di Bandara Jeddah, kita akan melalui proses pemeriksaan imigrasi. Nah, Bapak Ibu, pada saat pemeriksaan imigrasi, buat Bapak Ibu yang umrohnya yang sendiri, tidak bersama keluarga, kemudian nanti khawatir pada saat imigrasi, mundur aja paling belakang bersama saya. Jadi saya akan selalu berada di paling belakang Bapak Ibu, untuk memastikan semua Bapak Ibu lolos di proses imigrasi. Kalau di proses imigrasi, Bapak Ibu di Arab Saudi itu kan orangnya keras-keras, bicaranya tinggi-tinggi. Itu memang seperti itu. Nggak usah kaget, nggak usah sedih, nggak usah nangis gitu. Itu kalau misalkan Bapak Ibu pada saat melewati imigrasi itu bermasalah, itu biasanya jari kita hanya berkeringat aja. Hanya berkeringat atau basah, dilap aja ke baju, kemudian santai aja, nggak usah panik gitu. Kalau Bapak Ibu tetap nggak bisa, boleh nanti mundur aja bersama saya di belakang. Saya insya Allah akan memastikan jamaah semua lolos di imigrasi. Jadi nggak usah panik ya, gitu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita proses imigrasi, kita akan berkumpul di konveyor Bandara Jeddah, kemudian baru kita persilahkan untuk ke toilet. Nah, kalau belum saya persilahkan ke toilet, Bapak Ibu dimohon kerjasamanya jangan mampir ke toilet sendiri. Karena nanti kenapa? Itu rentan untuk terpisah. Ketika mau ke toilet, tolong pamit dulu atau izin dulu ke saya. Jadi saya bisa ngitung berapa yang di toilet, jadi kurang berapa, gitu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita tiba di konveyor, koper besar itu akan di pick up oleh tim handling. Nggak usah diambil oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk manis aja, tunggu saya di konveyor. Untuk koper kabin, saya nanti turunin, saya hitung dulu, setelah lengkap, baru boleh diambil oleh Bapak Ibu. Kenapa harus kita lengkap dulu? Karena tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu maskapai itu, walaupun direct, ada aja terselipnya untuk bagasi. Jadi ketika nanti ada yang kurang koper kabinnya, itu bisa langsung saya tracking. Siapa yang kurang,
nomor kode bookingnya yang mana, saya langsung laporan ke pihak maskapai gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu main ambil sendiri koper kabinnya, itu saya sulit men-tracking Bapak Ibu gitu. Jadi dipastikan dulu koper kabinnya lengkap. Pokoknya Bapak Ibu mohon kerjasamanya. Semua instruksi dari saya. Ketika boleh diambil, silahkan diambil. Ketika belum boleh diambil, mohon kerjasamanya. Ini untuk kebaikan kita semua. Nah, kemudian Bapak Ibu koper kabin tadi yang sudah lengkap diambil oleh Bapak Ibu masing-masing, dibawa ke bus menuju bus itu pada saat kita di Jeddah ya Bapak Ibu. Nanti biasanya Ustadz Mutawif itu akan menunggu kita di akuarium yang besar. Akuarium yang besar yang viral tuh Bapak Ibu mungkin suka lihat tuh di konten-konten di sosmed, ada akuarium yang besar. Nah, itu nanti kita akan di situ. Silakan Bapak Ibu boleh foto-foto dulu di situ, boleh bikin video, boleh nyantai-nyantai dulu di situ bertemu dengan Ustadz Mutawif gitu. Kemudian pada saat di bis itu paspor akan dikumpulkan ke Mutawif atau ke saya gitu. Jadi selama di Arab Saudi Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk memegang paspornya masing-masing. Karena sudah banyak kejadian ketika paspor dipegang Bapak Ibu masing-masing itu hilanglah, ketinggalanlah ataupun ya apapun itu bisa terjadi Bapak Ibu. Nah, itu kan paspor itu adalah nyawa kedua kita selama kita di luar negeri. Kalau Bapak Ibu paspor hilang, Bapak Ibu terkendala untuk pulang ke Indonesia. Dan nanti proses pengurusannya itu mahal gitu Bapak Ibu. Oke, next Pak. Nah, Bapak Ibu, ini informasi tambahan. Ketika Bapak Ibu nanti di dalam bus itu, selama proses menunggu, kan saya mengatur bagasi dulu, menghitung bagasi dulu. Saya di bawah menghitung bagasi dulu. Biasanya Bapak Ibu di dalam bis itu sudah diberikan makanan. Nah, itu biasanya ada oknum nih Bapak Ibu. Oknum yang naik ke dalam bus meminta paspor Bapak Ibu. Itu nggak boleh dikasih. Paspor Bapak Ibu dan visa Bapak Ibu hanya boleh dikumpulkan ke saya ataupun kepada Ustadz Mutawif. Kalau ada yang minta itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu biasanya itu oknum provider kartu Arab Saudi. Itu nanti difoto. Visa dan paspor Bapak Ibu difoto. Nah, itu khawatirnya takut disalahgunakan. Pokoknya jangan sampai ada yang minta paspor, itu lapor dulu ke saya. Boleh nggak Mbak Devi, ini ada yang minta paspor saya. Kalau saya bilang boleh, boleh. Itu demi keamanan Bapak Ibu semua. Itu ya Bapak Ibu. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, setelah kita di bis tersebut, kita akan lanjut perjalanan menuju ke Madinah. Kita rutenya ke Madinah dulu ya Bapak Ibu. Ke Madinah ini kita membutuhkan waktu 4-5 jam Bapak Ibu, tergantung nanti kita berhenti dulu di rest area seberapa lama ataupun nanti kecepatan bisnya seperti apa. Pokoknya antara 4 atau 5 jam. Kalau misalkan di rest area lama bisa 6 jam juga. Nah, kemudian setelah di Bandara Madinah, setelah kita ke Madinah, kita akan tur dulu nih Bapak Ibu ke Badar. Nah, Bapak Ibu, Masya Allah, Alhamdulillah Bapak Ibu dapat bonus tur dulu ke Badar ya, karena jarang banget paket yang ada tur ke Badar. Nah, kita akan ziarah dulu ke para syuhada Badar, Bapak Ibu. Kemudian nanti juga kita akan mengunjungi Jabal Malaikat yang gurun pasir, yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat juga, the real gurun pasir yang ada di Arab Saudi itu ada diantaranya di Badar. Itu kita dikasih waktu untuk tur dulu, silakan. Nanti juga insya Allah untuk makan siangnya kita akan makan nasi mandi di Badar. Itu nanti untuk teknis makan siangnya nanti tergantung di lapangan ya Bapak Ibu gitu. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu, kenapa pakaian hari pertama atau keperluan hari pertama Bapak Ibu masuk ke koper kabin yang kecil. Kenapa? Karena ketika di Badar itu Bapak Ibu bagi yang mau ganti pakaian itu boleh. Silahkan, atau mau ganti pembalut bagi yang haid, yang membawa anak berganti pampers, itu ditaruh semua keperluan hari pertama itu di dalam koper kabin. Nah, koper kabin itu di dalam bis itu bisa kita ambil karena ditaruh di tempat yang bisa kita ambil gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu kita baru menuju ke Hotel Madinahnya itu sore. Tiba di Hotel Madinah itu perkiraan maghrib Bapak Ibu. Kemudian kita check-in di Hotel Madinah. Insya Allah Hotel Madinah kita di Al-Ansor Golden Tulip. Itu jaraknya dekat ya Bapak Ibu dari kalau nggak salah dari pintu 328 itu tinggal
kemudian Bapak Ibu, dari situ kita di Madinah itu kita acaranya bebas aja, silahkan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Nah, agenda kita itu yang utama itu adalah kita insya Allah Bapak Ibu mengajukan untuk izin tasreh ke Raudhoh, ya. Ke Raudhoh itu kita tetap mengizinkan izin tasreh ke pihak muasasah. Tetapi Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, sistem visa di Arab Saudi itu saat ini sudah menggunakan sistem yang baru. Jadi untuk keberangkatan yang perdana kemarin masih ada terkendala untuk izin tasreh ke Raudhohnya, gitu. Jadi terkadang tidak keluar dari pihak muasasahnya dan masih belum kondusif lah untuk tasreh ke Raudhohnya. Tetapi tetap kita ajukan saja ke pihak muasasah. Mudah-mudahan kita berdoa bersama ya Bapak Ibu, semoga Allah berikan kelancaran untuk tasreh Raudhoh kita cepat keluar, gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, selain tasreh dari muasasah itu, kita tetap bisa mengajukan izin tasreh atau izin ke Raudhoh itu secara mandiri via aplikasi Nusuk. Saya sudah informasikan di dalam grup, Bapak Ibu silahkan mulai dari sekarang itu download aplikasi Nusuk. Untuk loginnya belum bisa karena nanti insya Allah setelah visa kita share, Bapak Ibu baru bisa login aplikasi Nusuknya. Untuk visanya insya Allah akan di-share menyusul ya Bapak Ibu, mudah-mudahan besok atau kalau enggak lusa kita kirim gitu. Nah, nanti kita akan Bapak Ibu akan saya arahkan download aplikasi Nusuk, loginnya, cara-caranya saya akan kirim video tutorialnya, langkah-langkahnya seperti apa, saya akan share di dalam grup, silahkan. Nanti untuk pemilihan tanggalnya saya akan arahkan hari apa, jam berapa. Untuk ibu-ibu hari apa, jam berapa. Untuk bapak-bapak hari apa, jam berapa. Nanti kita akan sama-sama menuju ke Raudhohnya gitu. Nah, kalau bapak ibu ada yang dapat jamnya nggak sama, nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting dapat slot dulu aja gitu. Jadi kalau nanti ini antisipasi jika memang tasreh via muasasah itu tidak keluar, kita bisa pakai yang dari Nusuk ini. Tetapi nanti kalau misalkan dari yang muasasah ini keluar, maka kita bisa 2 kali ke Raudhohnya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu di Madinah ini kita ada city tour ke kota Madinah, yaitu kita mengunjungi Masjid Quba, Jabal Uhud, perkebunan kurma, dan juga melintasi Masjid Qiblatain. Kemudian Bapak Ibu setelah itu free program, kita juga ada tour juga di sekitaran Masjid Nabawi, itu seperti Masjid Gomama, Masjid Ali, kemudian ada Masjid Abu Bakar. Silahkan nanti Bapak Ibu kita akan tur bersama gitu ya. Kemudian di hari kelima ini Bapak Ibu, hari Minggu 20 Juli kita akan check out dari Hotel Madinah menuju ke Mekah. Dan kita juga akan bersiap untuk umroh pertama. Kita akan mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Gitu, Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, dari Madinah ke Mekah ini, kita akan mampir dulu di Masjid Bir Ali, kita akan niat umroh. Niat umrohnya seperti apa? Cukup dengan labbaik Allahumma umrotan, Bapak Ibu sudah cukup itu niat umroh di mikot. Nanti kita niat umrohnya akan sama-sama. Untuk niat umroh yang pertama itu untuk diri kita sendiri, nanti umroh yang kedua dan ketiga itu diperbolehkan mau niat dibadalkan untuk almarhum ataupun untuk diri kita lagi juga boleh. Nah, perjalanan dari Madinah ke Mekah ini menggunakan bis ya, Bapak Ibu, menggunakan bis. Setibanya di Mekah itu kita kurang lebih malam, kemudian kita check in di hotel Mekah itu, kita di Mekah Tower, insya Allah hotel kita itu di depan Masjidil Haram ya Bapak Ibu, sangat dekat insya Allah, alhamdulillah, tepat di depan pelataran Masjidil Haram gitu. Kemudian kita check in, Bapak Ibu akan diberikan waktu setengah jam atau 1 jam untuk proses persiapan kita umroh. Yang mau memperbarui wudhu juga boleh, mau ke toilet juga boleh, tetapi tolong diperhatikan larangan-larangan ihramnya sudah berlaku. Tidak boleh melanggar larangan ihram dari mulai niat umroh tadi sampai kita selesai tahallul. Ya, Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu misalkan melanggar kayak gitu, tolong diinformasikan nanti biar afdolnya misalkan Bapak Ibu membayar dam dengan sodakoh misalkan atau apa
gitu. Nanti diinformasikan ke ustadznya, gitu ya Bapak Ibu. Nah besoknya Bapak Ibu kita free program. Kemudian besoknya lagi Selasa 22 Juli itu kita city tour di Kota Mekah, di antaranya ke Jabal Rahmah, ke melintasi Padang Arafah, kemudian Jabal Tur, melintasi Masjid Khaif di Mina juga, dan kita melintasi juga Jabal Nur, kemudian kita mampir di Masjid Ji'ronah untuk mengambil mikot, umroh lagi. Nah, ini umroh kedua nih Bapak Ibu, boleh untuk diri sendiri lagi, boleh untuk badal, untuk umroh sunnahnya kita kasihkan untuk hadiah kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian rangkaiannya tetap sudah mikot, kita pulang ke hotel, kemudian kita umroh lagi, tawaf, sa'i, tahallul selesai. Kemudian besoknya kita ada tur lagi ke Museum Al-Wahyu. Ke Museum Al-Wahyu, kita pulangnya akan mikot lagi di Masjid Tan'im. Ini umroh ketiga ini, Bapak Ibu, jadi umroh pertama kita umroh bareng-bareng, umroh kedua ini kita umroh sunnah, nggak mesti semuanya ikut, tergantung fisik dari Bapak Ibu masing-masing. Kalau memang kuat, fisiknya kuat, silahkan. Jangan dipaksakan, karena fisik dari masing-masing itu hanya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Setelah niat umroh, Bapak Ibu harus bertanggung jawab, wajib menyelesaikan sampai tahallul. Jangan sampai gini, coba-coba niat umroh, siapa tahu kuat gitu. Di tengah jalan pada saat tawaf, Mbak Devi saya mau udahan aja, nggak kuat, nggak bisa Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sudah niat umroh, harus diselesaikan sampai akhir, walaupun dalam keadaan merangkak. Solusinya apa? Kalau Bapak Ibu sudah tidak kuat sama sekali, ada kursi roda nanti di Masjidil Haram. Kita bisa sewa kursi roda. Kursi roda itu ada pendorongnya, nah itu pakai jasa. Nanti infokan aja Bapak Ibu, kalau di tengah jalan Bapak Ibu tidak kuat, infokan, kita akan dibantu dengan Ustadz Mutawif untuk nego harganya. Biasanya itu untuk tawaf itu 100 atau 120 riyal, karena lingkarannya lebih besar, kurang lebih 7 kali dari tawaf jalan kaki untuk jaraknya itu. Untuk sa'i itu bisa kita tawar di 70 riyal gitu. Nah, jadi pokoknya kalau sudah niat umroh, jangan main-main, harus diselesaikan sampai akhir walaupun dalam keadaan merangkak gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu, niat umroh itu kita bisa niat umroh bersyarat. Nanti kita akan niat umroh bersyarat di mikot. Jadi ketika ada kendala di perjalanan, atau Bapak Ibu, untuk ibu-ibu tiba-tiba keluar head, untuk bapak-bapak misalkan sakit yang memang tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi, itu boleh ketika kita membaca niat bersyaratnya. Bersyaratnya itu Allahumma mahilli haitsu habastani, itu sudah cukup. Nanti akan diarahkan untuk kita semua oleh Ustadz Mutawifnya untuk niat umrohnya itu mengucapkan niat bersyarat juga gitu. Oke, setelah itu Bapak Ibu itu kan umroh ketiga ya, kita di hari ke-8, di hari Rabu 23 Juli. Nah, Bapak Ibu, hari ke-9-nya itu kita akan tawaf wada. Biasanya tawaf wada itu tergantung waktu kita check out. Kita check out itu pagi Bapak Ibu, karena kita terbang itu setengah 6 sore, kita harus perjalanan ke Mekah dulu. Kemudian di Mekah di bandara itu kita harus sudah tiba jam 12 siang, berarti kita check out jam 10 pagi hari Kamis. Kita tawaf wada itu sebelum subuh. Perkiraan kita sebelum subuh kita tawaf wada gitu. Kemudian setelah tawaf wada, tawaf perpisahan, kita lanjut ke Bandara Jeddah, kemudian kita terbang jam setengah 6 sore. Tiba di Indonesia itu hari Jumat 25 Juli jam setengah 8 pagi. Tadi yang seperti saya bilang itu, Bapak Ibu, ada proses yang harus kita lewati, yaitu pembagian koper, air zam-zam, dan sertifikat. Spare waktunya 2 jam dari landing. Kalau kita landing jam setengah 8 pagi, berarti kita estimasi setengah 10 bisa keluar dari bandara, bertemu dengan keluarganya masing-masing. Jadi buat yang jemput, infoin aja jam 9-an gitu. Kalau diinfoin jam 7, kasihan nanti nunggunya bisa 2 jam atau 3 jam. Gitu ya Bapak Ibu. Next Pak. Nah Bapak Ibu, ini hotel kita nih, Makkah Tower. Nah Makkah Tower ini ada eskalator viral Bapak Ibu, yang sering orang-orang bikin konten tuh di
eskalatornya yang ala-ala yali-yali itu. Nah, bisa nih kita di sini nanti kita sama-sama bikin video, nanti saya buatin video untuk Bapak Ibu semua. Nah, ini hotel kita di sini Bapak Ibu dekat banget di pelataran Masjidil Haram. Jadi silahkan dimaksimalkan waktunya untuk perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Yang mau ke toilet, yang mau bolak-balik silahkan ke hotel gitu. Misalkan mau ke toilet, buang air kecil, buang air besar, silahkan. Ini kita nyaman Bapak Ibu, jadi nggak usah buang-buang waktu di perjalanan. Kemudian hotel di Madinahnya ini kita Ansor Golden Tulip ya Bapak Ibu. Ini jaraknya juga dekat. Kurang dari ya 100 meteran lah ada Bapak Ibu gitu. Nah ini Bapak Ibu untuk kamarnya itu ada yang double sekamar berdua. Double kayaknya kita nggak ada ya Bapak Ibu. Ada yang triple kamar ketiga, ada yang sekamar berempat. Nah ini sesuai gender ya Bapak Ibu. Jadi sekamarnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kecuali ketika Bapak Ibu mendaftar itu sudah request campur gender bersama keluarganya. Itu kan ada biaya upgrade biasanya. Dari kita itu 500.000 per orang itu pada saat pendaftar. Kalau emang Bapak Ibu tidak upgrade, tidak membayar biaya tambahan, maka akan sekamar sesuai gender dengan laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun berangkat dengan keluarganya, tidak bisa gabung perempuan dengan laki-laki kalau memang tidak upgrade. Itu ya Bapak Ibu. Next Pak. Nah Bapak Ibu ini untuk daftar kamarnya mohon dilihat lagi. Insya Allah besok saya akan share Bapak Ibu untuk daftar daftar kamarnya atau room listnya. Ini ada yang kamar berempat. Kemudian next Pak, ada juga sekamar bertiga nih untuk bapak-bapak nih ada 2 kamar yang bertiga. Kemudian ini yang hijau ini nanti ini saya Insya Allah nih teman-teman saya Ibu Umi Nasi, Ibu Hasnah dan Ibu Ketut Widya Stuti. Nanti sekamar sama saya ya Bu ya. Insya Allah besok saya akan share teman-teman untuk daftar kamarnya. Gitu. Next Pak. Nah Bapak Ibu, hal yang perlu diperhatikan pada saat di Mekah dan di Madinah. Untuk keamanan, paspor akan dikumpulkan dan disimpan oleh saya ataupun nanti Ustadz Mustoid. Setibanya di hotel, biasanya kita umroh dulu, koper nanti misalkan gini, kopernya itu belum diangkat oleh bellboy semua. Itu kita bisa umroh dulu aja Bapak Ibu. Bisa umroh dulu aja, koper nanti menyusul setelah kita selesai umroh, baru kita ambil koper ke kamar masing-masing. Gitu. Kemudian sebelum melaksanakan umroh, itu makan dan minum secukupnya. Jadi jangan banyak makan, jangan banyak minum kalau ketika kita mau umroh, mau tawaf, mau sa'i. Karena apa? Meminimalisir untuk kita ingin ke toilet. Kemudian Bapak Ibu untuk koper biasanya akan ditaruh di lantai yang dominan jamaah kamar. Misalkan kita itu Bapak Ibu tergantung nanti ketersediaan kamarnya, nggak mesti satu lantai semua, kadang kita pisah lantai juga, tergantung dari pihak hotelnya tersedia kamarnya di lantai berapa aja. Nah nanti di lantai yang dominan tersebut koper kita akan simpan di lantai yang dominan gitu. Kemudian Bapak Ibu mohon saya bantuannya untuk selalu tepat waktu ketika kita akan pergi city tour atau kita akan umroh, karena ini akan berdampak kepada agenda kita selanjutnya. Misalkan kita akan city tour Mekah, yang harusnya kita mengunjungi Jabal Rahmah, bisa puas di Jabal Rahmah, tapi karena kita berangkatnya terlambat, maka di Jabal Rahmahnya kita hanya cuma bisa 10 menit, misalkan 5 menit gitu. Karena nanti kita akan mengejar sholat zuhur di Masjidil Haram lagi. Jadi kita nggak mau ketinggalan kesempatan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Jadi tolong bantuannya ketika waktu city tour harus on time Bapak Ibu. Karena kita mengejar keutamaan sholat di Masjid Nabawi lagi atau Masjidil Haram lagi. Jadi ketika zuhur kita sudah di hotel, bisa sholat di masjid lagi. Nah, Bapak Ibu ada jam-jam waktu makan di restoran. Jangan sampai Bapak Ibu makan melewati jam-jam tersebut. Jadi Bapak Ibu jangan sampai keasikan itikaf di masjid, lupa kelewat jam makan sarapan, itu nanti Bapak Ibu akan tutup itu restorannya. Nanti ada nih yang kadang, Mbak Devi saya kok
pulang jam 10 udah nggak ada sarapan. Ya kan sudah tutup, Pak. Misalkan kebanyakan sih dari jam setengah 7 sampai 9. Nah, itu tolong disesuaikan. Kalau mau itikaf, silahkan pulang dulu ke hotel. Karena kita dekat, makan dulu, baru itikaf lagi. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau memang waktu restonya tutup, ya tutup. Tidak bisa menunggu waktu kita. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, jangan sungkan meminta bantuan ke saya ataupun ke Mutoib. Kalau Bapak Ibu ada kendala apapun, sakit, sakit sedikit pun, gak enak badan, sakit tenggorokan atau apa, infoin ke saya, insya Allah saya akan membawa obat-obatan. Saya silahkan minta obat-obatan ke saya, ataupun Bapak Ibu misalkan membutuhkan bantuan. Mbak Desi, di mana ini beli kursi, misalkan beli kursi lipat, tanyakan ke saya Bapak Ibu, nanti saya bantu untuk antar untuk belinya. Misalkan, Mbak Desi saya mau beli oleh-oleh nih, beli ini di mana ya enaknya, silahkan sampaikan aja Bapak Ibu ke saya atau ke Ustadz. Ini khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kalau mau beli perhiasan, nih Bapak Ibu, kalau mau beli perhiasan di Arab Saudi, tolong info dulu ke Ustadz khususnya. Jangan sembarangan beli perhiasan, karena saya pernah punya kejadian, jamaah saya itu beli perhiasan 65 juta. Nggak bilang dulu ke saya, nggak bilang dulu ke Ustadz, entah beli di mana, menurut beliau itu ada suratnya, tetapi ketika perhiasan itu dibawa ke Indonesia, dicek kadar keemasan. Kadar emasnya itu ternyata semua toko Indonesia menyatakan bahwa ini bukan emas, gitu Bapak Ibu. Itu oknum ya Bapak Ibu, tidak semuanya. Gitu. Nah saya tidak paham ibu tersebut belinya di mana. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli perhiasan yang mahal seperti ini, saran saya udah di Indonesia aja yang memang sudah pasti gitu. Tetapi kalau emang mau beli oleh-oleh di sana, ya belinya nggak usah banyak-banyak aja gitu. Dan itu minta antar aja ke kita, mau tokonya di mana, nanti kita biasanya nanti kita koordinir Bapak Ibu, siapa yang Bapak Ibu hari ini yang mau beli coklat Dubai, nanti list di grup nih, saya antarkan ke toko mana supaya Bapak Ibu beli coklat Dubai yang asli atau beli abaya di mana. Itu nanti kita akan sama-sama untuk berbelanjanya. Yang mau mandiri ya silahkan, nggak apa-apa, yang sudah sering. Tetapi yang baru pertama kali memang mau didampingi berbelanja, takut nanti ketipu harga atau gimana, silahkan nanti kita berbelanjanya sama-sama ya Bapak Ibu. Nanti saya akan informasikan di dalam grup siapa yang mau berbelanja bareng ke serba satu rial, nanti saya akan antarkan. Mau berbelanja apa, kurma, saya antarkan. Mau berbelanja perhiasan, hayu, boleh nanti saya antarkan juga. Gitu. Jangan sungkan untuk selalu komunikasi dengan kita. Itu jangan sampai nanti nyesel di akhir. Gitu. Oke, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan juga, untuk standar pelayanan di Hotel Mekah dan Madinah ini sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kita ini hotelnya bintang 5 di Mekahnya itu. Jangan mengharapkan hotel bintang 5 di Mekah itu sama dengan hotel bintang 5 di Arab Saudi. Itu sangat berbeda Bapak Ibu, dari fasilitasnya, dari pelayanannya, itu jauh di bawah Indonesia. Jadi ketika bintang 5 di sana, mungkin di sininya cuma bintang 4 atau bintang 3 gitu. Karena bintang 5-nya di sana itu jauh dibangun puluhan tahun yang lalu. Jadi bisa jadi fasilitasnya juga versi yang lama, versi jadul, hair dryernya juga lama, dan lain-lain gitu. Jadi jangan mengharapkan hotel bintang 5 itu sama dengan hotel bintang 5 di Indonesia. Dan standar pelayanannya juga Bapak Ibu jangan mengharapkan bahwa di sana seperti pelayanan di Indonesia, itu jauh berbeda. Seperti Bapak Ibu nih, kadang air minum itu tidak mesti standby sehari ada dua aqua atau 4 aqua di dalam kamar. Itu harus di request Bapak Ibu, harus di request. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan bellboy di lantainya itu, silahkan diinformasikan aja untuk minta anduk atau minta aquanya tersebut atau air mineralnya itu. Jadi memang berbeda. Kalau di kita itu kan tiap kamar itu kadang langsung dikasih gitu kan untuk beda hari. Ini enggak gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu saat check out, koper itu akan ditaruh di depan kamar masing-masing. Dan dimohon untuk selalu memakai ID card masing-masing kemanapun pergi Bapak Ibu. Nah ini penting banget. ID card ini adalah
penyelamat kita ketika Bapak Ibu nanti tersesat. Di sini nanti di belakangnya itu ada nomor HP saya dan nomor HP Mutois. Jadi ketika Bapak Ibu nanti tersesat atau lupa, minta tolong ke orang Indonesia untuk teleponkan ini per leader saya atau Mutois saya, tolong dibantu teleponkan. Saya ada di mana? Itu jadi membantu ya Bapak Ibu. Kalau Apa tuh? next Pak. Oke, Bapak Ibu, untuk pintu Masjid Nabawi, mungkin yang sudah sering ke sana tahu, laki-laki dan perempuan itu terpisah. Kemudian Bapak Ibu wajib menghafal nomor pintu masuk dan keluar areal Masjid Nabawi. Kalau kita nanti akan diarahkan oleh Ustadz itu, kalau kita di Al-Azhar Golden Tourist, itu di pintu, kalau nggak salah pintu 328 atau 327, nanti kita keluar masuknya lewat situ aja. Jangan ngiseng ngide ke pintu nomor berapa gitu. Pokoknya keluar dan masuk pintu nomor tersebut. Kemudian Bapak Ibu, nah ini waktu masuk Raudhah ditentukan berdasarkan tasreh yang dibuat oleh muasasah. Bisa saja tasreh itu tidak keluar dari muasasah karena tidak tersedia. Tadi yang seperti saya bilang Bapak Ibu, di musim awal di bulan Juni ini tasreh untuk masuk ke Raudhah itu masih belum stabil karena masih banyak jamaah haji yang standby di Mekah. Itu mereka muasasah itu akan memprioritaskan jamaah haji untuk masuk ke Raudhahnya. Jadi untuk jamaah umroh itu seringkali tidak dapat izin untuk masuk ke Raudhahnya. Mudah-mudahan nih Bapak Ibu untuk Juli ini sekarang kita sudah dipermudah gitu dari muasasahnya sudah keluar tasreh untuk masuk ke Raudhah. Tetapi nggak usah khawatir, tadi nanti kita ada antisipasi lain untuk memakai aplikasi Nusuk. Nah, setelah aplikasi Nusuk itu kita sudah dapat jadwal, misalkan tanggal sekian, Bapak Ibu merasa kurang nih masuk ke Raudhah, Bapak Ibu bisa via jalur instant track. Instant track itu Bapak Ibu standby di Masjid Nabawi, nyalain GPS-nya, kemudian pantengin aplikasi Nusuk itu. Biasanya 20 menit sekali akan dibuka slot. Jam berapa, cepet-cepetan klik. Nah, itu untuk masuk via jalur instant track gitu ya Bapak Ibu. Memang butuh perjuangan. Bapak Ibu, saya informasikan lagi, umroh ini adalah butuh perjuangan dari awal sampai akhir. Butuh kesabaran dari awal sampai akhir. Untuk daftar aplikasi Nusuk ini juga butuh kesabaran. Nah, saya sarankan untuk semua jamaah umroh di sini membawa HP semuanya ya Bapak Ibu yang sudah mendukung untuk internetnya gitu. Untuk internetnya. Nah, untuk anak-anak gimana? Kalau anak-anak mau ke Raudhah juga, ya itu wajib membawa HP juga Bapak Ibu karena nanti ketika masuk ke Raudhah itu nanti akan di-scan barcode-nya. Itu akan menunjukkan HP masing-masing, itu akan di-scan. Barcode-nya itu nanti akan kedip-kedip Bapak Ibu. Nanti di-scan masing-masing. Jadi kalau anak-anak nggak bawa HP, ya nggak apa-apa, cuma nanti terkendala untuk ke Raudhahnya gitu. Nanti mungkin bisa tukeran ya. Kalau anak-anaknya perempuan bisa pakai HP ayahnya gitu untuk ke Raudhahnya gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, menu di hotel itu berbeda-beda, tapi bisa saja menu makanannya berulang mengikuti kebijakan dari hotel ya Bapak Ibu, bukan kebijakan dari travel. Jadi masing-masing hotel itu mempunyai kebijakannya masing-masing, menunya berapa hari sekali ganti gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu khawatir menu, tapi insya Allah sih Bapak Ibu untuk menu bintang 5 ini enak ya menurut saya gitu. Tapi kalau khawatir tidak cocok untuk kita, boleh Bapak Ibu membawa makanan masing-masing dari rumah. Itu makanan yang kering-kering, misalkan kering tempe, kering kentang, atau teri kacang itu boleh gitu. Tapi dipastikan itu awet, yang awet dan tidak yang basah gitu. Kemudian Bapak Ibu, jika ada yang mau menginginkan city tour tambahan, misalkan kemana ya? Misalkan ini sih menurut saya udah nggak ada waktu city tour tambahan ya teman-teman, karena kita 9 hari itu full umroh. Hero nggak Mbak? Tetapi kalau misalkan mau nih, misalkan kita ke Jabal Handamah nih yang dekat-dekat, maka itu biayanya itu menjadi biaya masing-masing jamaah. Misalkan nanti tergantung kesepakatan jamaah mau berapa orang ke Jabal Handamah, misalkan 20 orang, nanti biaya sewa
mobilnya akan kita bagi rata gitu. Kemudian Bapak Ibu, untuk berbelanja di toko itu jangan sesekali menawar. Ingat, kalau Bapak Ibu mau berbelanja nih, kalau sekiranya Bapak Ibu nggak niat mau beli, nggak serius, nggak usah nawar. Karena Bapak Ibu nanti akan dikejar. Kalau nggak mau, tetap juga Bapak Ibu akan dicaci maki. Karena di sana itu nanti akan dibilang kita bahlul lah, kita jahat lah, kita apa, penipu apa gitu. Supaya jangan sekali menawar. Kalau memang mau niat serius belanja, boleh ditawar. Tetapi kalau udah tawar, itu Bapak Ibu pergi, itu Bapak Ibu siap-siap dimarah-marahin sama pegawai tokonya. Kemudian Bapak Ibu, untuk free program ini secara mandiri ya, secara mandiri atau grup kecil memperbanyak ibadah di masjid. Jadi untuk free program ini tidak bersama-sama menuju ke masjid, itu fleksibel aja. Misalkan nanti di grup itu, misalkan saya gini, Bapak Ibu yang mau ke masjid, saya tunggu jam sekian, itu oke gitu. Tapi kalau mau masing-masing dengan keluarganya itu silahkan, masing-masing dengan teman kamarnya itu silahkan. Untuk acara intinya itu adalah acara city tour dan acara umroh, itu selalu bersama rombongan. Untuk acara bebasnya tidak selalu bersama rombongan, itu bebas aja gitu. Dan ini nggak usah khawatir karena kita hotelnya tepat di depan Masjidil Haram, mau pulang pergi tengah malam juga itu rame Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, ini kita nanti pergi aja berdasarkan teman sekamar gitu. Kemudian Bapak Ibu, kunci kamar ini biasanya hanya dapat 2 piece, dua kunci saja. Nah itu solusinya gimana? Bisa dititip di resepsionis. Kalau sekamar berempat, kuncinya ada 2, itu bisa kuncinya dititip di resepsionis. Jadi siapa yang terakhir keluar dari kamar dititip di resepsionis. Jadi ketika nanti ada yang pulang duluan, ambil di resepsionis, kemudian bisa masuk kamarnya. Ini bisa menimbulkan konflik juga nih Bapak Ibu, hati-hati. Masalah kunci kamar ini bersama teman sekamar ini bisa menimbulkan konflik. Kalau kunci kamar dibawa oleh salah satu orang aja, gitu. Sementara orang tersebut seringnya di masjid, gitu. Jadi teman yang lain nggak bisa ke hotel. Nah, untuk kunci kamar tidak boleh menempel ke HP, karena itu nanti magnetnya itu rusak. Jadi kemungkinan susah untuk buka kuncinya. Nah, kalau kejadian seperti ini, nggak usah khawatir. Bapak Ibu, kunci hotelnya dikasih aja ke resepsionis, bilang aja recharge list gitu aja. Mereka sudah paham. Nanti ditanyakan kamar nomor berapa, kita bilang aja. Gitu. Kemudian Bapak Ibu dilarang merokok di dalam kamar, area masjid, dan area bandara. Ini dendanya nggak main-main Bapak Ibu. Dendanya ini kurang lebih kalau nggak salah kemarin itu berapa ya ada aturan. Pokoknya kalau diuangkan itu kurang lebih bisa sekitar 40 juta Bapak Ibu kalau ketahuan merokok di area masjid. Paling fatalnya bisa dideportasi, 10 tahun dilarang masuk lagi ke Arab Saudi. Ini jangan main-main ya Bapak Ibu terkait rokok. Gitu. Kalau bisa di kamar juga jangan gitu. Nah, next Pak. Oke, Bapak Ibu, ini tadi saya sudah bilang terkait masuk ke Raudhoh via aplikasi Nusuk ini ada via jalur instant track. Ini sebelah kanan nih tulisan instant track, nanti akan muncul setiap 20 menit sekali. Pastikan selalu berada di Masjid Nabawi. Aktifkan GPS-nya, kemudian perbarui aplikasi Nusuknya, kemudian setiap 20 menit sekali dicek. Ketika keluar nanti slotnya harus cepat-cepat pilih gitu. Nah ini memang butuh perjuangan sekali Bapak Ibu untuk jalur instant track karena semuanya ingin dapat ke Raudhoh berkali-kali gitu. Next Pak. Sudah ya Pak, sudah habis ya. Nah Bapak Ibu, ini ada program terbaru dari Ventur nih Bapak Ibu untuk musim 14-47 ini. Kita ada acara giveaway Bapak Ibu, giveaway untuk jamaah kloter 638. Giveaway-nya seperti apa? Oke Pak, ini nanti saya izin sampaikan setelah giveaway ini ya. Giveaway-nya seperti apa? Jadi Bapak Ibu nanti pada saat kita di sana itu silahkan membuat konten yang menarik, video serunya umroh bersama Ventur, video review perlengkapan Ventur, atau video
Bapak Ibu posting foto bersama keluarga di Instagramnya, kemudian nanti di tag ke Venture. Pokoknya nanti langkah-langkahnya akan saya share di dalam grup. Ini hadiahnya yang like terbanyak dan view terbanyak ini mendapatkan hadiahnya 1 juta Bapak Ibu. 1 juta dan free merchandise menarik dari Venture. Nah Bapak Ibu saingannya hanya di kloter Bapak Ibu aja. Jadi di kloter kita kan ada 39 orang termasuk saya. Nah 38 itu silahkan mengikuti giveaway ini. Ini hadiahnya 1 juta untuk pemenang yang like terbanyak dan view terbanyak. Ini lumayan Bapak Ibu. Silahkan nanti membuat video konten yang menarik. Nanti saya bantuin lah Bapak Ibu untuk ngambil videonya seperti apa. Saya bantuin ibu-ibu semua atau bapak-bapak untuk membuat kontennya gitu. Nah nanti ketika pulang Bapak Ibu posting di sosmed, nanti ada tag Venture-nya juga, ada hashtag-nya juga kita arahkan. Kemudian nanti yang pemenangnya kita akan umumkan di H+30. Yang menang nanti akan diberikan 1 juta sama merchandise yang premium dari Venture. Bapak Ibu saingannya hanya di kloter ini aja, bukan kloter lain. Jadi kloter lain nanti beda lagi. Gitu. Itu menarik banget Bapak Ibu. Ini programnya itu baru ada di musim ini. Khusus yang keberangkatan di musim ini kita adakan giveaway 1 juta per kloter. Jadi silakan Bapak Ibu dimanfaatkan, dimaksimalkan hadiah ini gitu. Sayang banget kalau tidak diikuti oleh Bapak Ibu semua. Lumayan untuk jajan ya Bapak Ibu pulang untuk beli oleh-oleh gitu. Oke, next Pak. Nah, Bapak Ibu, himbauan selama di Mekah dan di Madinah. Selalu hati-hati dengan barang bawaannya masing-masing. Perhatikan istirahat yang cukup, makan minum vitamin, kemudian selalu on time. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, untuk bagasi itu, Saudi itu maksimal bagasinya 23 kg per koper. Maksimal bagasi kita 2 kali 23 kg, Bapak Ibu. Nah, barang bawaan jangan sampai ada yang tertinggal. Biasanya yang sering ketinggalan itu charger, Bapak Ibu. Kemudian pastikan oleh-oleh dikemas dengan aman. Check-in di counter kepulangan bandara itu berbeda. Untuk trolinya, untuk kopernya itu dibawa masing-masing. Berbeda dari Indonesia gitu. Kalau di Indonesia itu diurusin, Bapak Ibu duduk manis saja. Di sana harus membawa masing-masing karena memang regulasinya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu setibanya di Indonesia itu akan mendapatkan air. Oke. Terus putus Mbak Devi. Suara saya terdengar nggak Bapak Ibu? Oke. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ini sudah selesai untuk materinya. Dipersilakan bagi ada yang punya pertanyaan. Ini sudah ada satu pertanyaan ya dari Bapak Diki. Ada kunjungan ke Gua Hiro nggak ya? Nah untuk paket kita nggak ada kunjungan ke Gua Hiro Pak, karena ke Gua Hiro itu membutuhkan waktu yang naiknya itu kurang lebih 2 jam gitu. Kalau 1 sampai 2 jam untuk naiknya aja, dan memang ini membutuhkan fisik yang sangat-sangat kuat banget gitu. Karena kita paketnya 9 hari, kemungkinan dengan umroh saja kita sudah cukup lelah Pak gitu. Tetapi kalau memang Bapak Dikinya mau mandiri, mau ke Gua Hiro, silahkan kita persilahkan, atau mau misalkan nanti bersama teman-teman yang lain siapa yang mau ke Gua Hiro, janjian aja berapa orang, nanti dibantu oleh mutawif atau ustadz, dipesankan untuk taksinya pulang pergi gitu. Tetapi ini tidak didampingi oleh dari kita, dari travel, karena memang tidak termasuk dari paket. Ini biasanya kunjungan ke Gua Hiro ini tengah malam Bapak Ibu, tengah malam, karena kan kita ini umroh di musim panas Bapak Ibu. Musim panas, di sana itu suhu tertingginya bisa mencapai 45 derajat Celcius gitu. Jadi untuk ke sana itu biasanya di tengah malam. Nah, kemungkinan kalau menurut saya, karena tiap hari kita umroh, itu selesai tengah malam. Jadi, menurut saya sih sebaiknya kita fokus di umroh aja ya Bapak Ibu gitu. Nah, buat Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, boleh di raise hand, dinyalakan aja mikrofonnya. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
Gimana? Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam Ibu Umi. Gimana Bu? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Mbak Devi kalau eh, mau nanya Boleh. gembok, kalau koper gitu gimana sih Mbak Devi? Koper? Gimana maksudnya Bu? Yang Ibu tanyakan gimana? Gemboknya itu yang kayak apa Mbak Devi? Oh, gemboknya gembok koper. Bu, sebetulnya kalau misalkan apa namanya koper kita kan sudah ada gembok yang memang otomatis dari kopernya ya Bu ya. Cuman ini hanya untuk Ya, eh, double keamanan aja. Koper gemboknya itu ada khusus gembok koper kecil banget. Nanti bisa diselipkan di sela-sela yang ada sletingnya itu lubangnya disatukan, nanti bisa dikaitkan di situ. Gitu. Tapi kalau memang susah, ya nggak apa-apa, nanti pakai kunci yang gembok yang sudah terpasang di kopernya aja gitu. Itu hanya saran saya aja untuk double aja Bu, double keamanan gitu, double double gembok gitu. ya udah. Ibu beli aja Bu di toko elektronik, di toko listrik itu ada kunci gembok itu sekitar 15 atau 20 ribuan satunya. Gitu. Oh iya, ya ya Mana Mbak Ibu Devi. nih? Iya, ada yang bertanya lagi nggak Bapak Ibu? Untuk giveaway ini gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Apa sudah cukup jelas semua? Saya arahkan, maksudnya saya sarankan untuk Bapak Ibu mengikuti giveaway ini ya, karena lumayan banget itu hadiahnya 1 juta. Jadi Bapak Ibu tidak bersaing dengan kloter yang lain, Bapak Ibu hanya bersaing dengan teman-teman sekloter 638 aja gitu. Nanti untuk langkah-langkah giveaway-nya saya akan share di dalam grup besok setelah grup dibuka, insya Allah besok grup dibuka, Bapak Ibu bisa saling berkenalan satu sama lainnya, bisa bertanya juga, bisa nanti ngobrol-ngobrol juga gitu. Insya Allah Bapak Ibu nanti kita akan ketemu lagi di hari Rabu tanggal 16 Juli jam 8 malam ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Bapak Ibu? Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya izin tutup untuk Zoom meetingnya. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi nggak Bu? Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Oke, baik. Kalau misalkan memang tidak ada, boleh nanti menyusul Bapak Ibu untuk nah, Bapak Ibu nih, kunci gemboknya seperti ini, Pak. Ini saya buka, kunci gemboknya seperti ini. Nah, ini beli di Shopee di toko Oren itu, beli di toko Oren itu lebih murah nih, 7.500. Saya punya yang kayak gini, Bu. Beli di toko listrik ini 15.000, tapi kalau di toko Oren ini 7.500 gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk saya kemarin menyarankan bahwa botol ini ya, bahwa botol spray seperti ini. Ini tolong Bapak Ibu dibawa ya. Ini untuk memudahkan kita jika memang uh, ada apa namanya dalam keadaan darurat untuk berwudu. Kita bisa pakai air ini gitu. Ketika kita di pesawat atau misalkan kita nanti pada saat uh, tawaf, bakal misalkan nanti bisa pakai ini dulu gitu Bapak Ibu. Yang penting nanti nggak dikosongin aja dari rumah itu dikosongin, jangan diisi air. Nanti di pesawat baru kita isi air gitu. Gimana Ibu Umi, ada pertanyaan lagi? Bapak Diki, Bapak Suhana, Ibu Dalni, Ibu Evi Bahar, Ibu Rita, Ibu Hasnah, Bapak Kuku, Ibu Ketut, Ibu Najwa, Ibu Wening, Ibu Bapak Abdul Ghafur, Ibu Mulyana, Ibu Titi. Jika memang tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu boleh nanti menyusul aja pertanyaannya disampaikan ke nomor saya ya. Atau bisa disampaikan di grup juga besok, insya Allah nanti akan saya jawab gitu. Terima kasih Bapak Ibu atas keluangan waktunya pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon dihalalkan. Kemudian Bapak Ibu, mari kita semua termasuk saya meluruskan niat kembali kita ke tanah suci. Kita niatkan untuk beribadah, perbanyak syukurnya, perbanyak sabarnya,
karena di sana kita ibadah itu banyak antrinya, antri ke toilet, antri wudhu, antri sholat, antri ke makan pun Bapak Ibu, kita di resto itu antri. Kalau memang kita kurang-kurang sabar, itu banyak konflik di antara para jamaah, itu berantem, teriak-teriakan, itu ada aja. Kita antri lift, Bapak Ibu, kita antri apapun itu, kita antri. Jadi mohon diperbanyak sabarnya, diperbanyak syukurnya, dengan kita memperbanyak sabar dan syukur, termasuk saya sendiri Bapak Ibu, termasuk saya sendiri, semoga Allah memudahkan kita untuk berdoa di tempat-tempat mustajabnya Allah, gitu ya Bapak Ibu. Akhir kata Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kita membaca doa penutup majelis ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. wabarakatuh. Saya izin untuk akhiri Zoom-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat Terima kasih, malam. Mbak.